Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Creative People yang hari ini mengikuti program pelatihan PLC lanjutan, di mana kemarin kita sudah 2 pertemuan belajar mengenai PLC Modicon dasar ya, di mana kita belajar konsep-konsep dasar tentang PLC Modicon 221. Dan tentunya di pertemuan sebelumnya itu lebih kepada dasar dan pengenalan software mesin export basic ya. Nah, di pertemuan hari ini teman-teman jangan khawatir ya, karena saya akan sedikit mengulas juga materi sebelumnya. Saya akan review dan fokus utama kali ini juga nanti akan tidak lebih menarik dengan materi-materi yang terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya izin menyapa dulu teman-teman semua ya. Terima kasih sekali atas antusiasnya, atas semangatnya di akhir pekan malam ini. Teman-teman waktunya istirahat tapi masih bisa semangat untuk belajar, di mana harapannya materi yang akan didapatkan hari ini akan membuahkan hasil menjadi bekal teman-teman untuk berkarir atau belajar lebih jauh tentang mesin export basic ya. Sedikit kita mengenal, saya sudah mengenal di pertemuan pertama, jadi beberapa pengalaman yang mungkin relate dengan kemampuan software mesin export basic dan PLC Modicon 221, dilengkapi dengan berbagai project-project ya. Jadi alhamdulillah saya juga beberapa kali project menggunakan PLC M221. Dan mudah-mudahan real case hari ini, project hari ini kita akan lebih kepada lebih kepada project yang real di industri. Kemudian saya juga menciptakan beberapa produk khusus untuk berkaitan dengan trainer-trainer PLC, SCADA, dan HAND. Nah, langsung saja kita mulai ya pembahasannya tanpa berlama-lama. Di hari ini kita akan mengadakan pelatihan itu 2 sesi ya teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa ikut sampai di akhir pertemuan, di mana kita akan lebih banyak sekali hands-on terhadap software mesin export basic. Artinya teman-teman yang belum menginstal, di chat sudah disediakan oleh tim CS untuk mendownload link dan menginstal, karena akan lebih baik sambil mencoba atau mengikuti arahan atau tutorial yang saya berikan. Nih, di hari ini ya teman-teman, kita akan belajar mereview studi kasus sebelumnya. Jadi ada case study sebelumnya, saya akan review sedikit. Kemudian ada tentang pemahaman instruksi rising edge dan falling edge. Nah, kemudian nanti ada instruksi set dan reset. Dan karena ini intermediate, biasanya ada instruksi timer, di mana nanti kita akan gali pemahaman tentang timer yang ada di mesin export basic, terutama di Modicon 221. Nanti break ya, di sesi kedua kita akan belajar tentang counter ya, nanti counter bagaimana di mesin export basic dan Modicon 221, fitur-fitur counternya. Kemudian mohon maaf, ini mengenal logika dasar sudah kita lanjutkan di minggu kemarin, tetapi implementasinya akan lebih dalam lagi ya. Kemudian di sesi terakhir nanti, sesi kedua, kita akan membuat suatu case project tentang sistem pengecatan mobil. Tentunya output hari ini ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada instruksi-instruksi tambahan, kemudian ada timer dan counter, rising edge, falling edge, dan case project sederhana sistem pengecatan mobil otomatis. Nah, baik ya, kita langsung saja mulai ke review materi sebelumnya. Jadi teman-teman nih, PLC M221 itu kita berbicara PLC ya. PLC itu kan tadi sebuah perangkat elektronik digital yang di mana terdapat sebuah memori yang dapat diprogram ya. Kemudian di mana memori yang diprogram itu dimasukkan instruksi-instruksi khusus seperti timer, counter kan gitu ya, aritmetika, dan tentunya instruksi-instruksi tersebut dibutuhkan untuk keperluan proses di industri. Nah, kemarin kita sudah fokuskan, kerucutkan bahasanya dengan PLC M221, di mana software yang akan kita gunakan di PLC M221 ini
kita pakai mesin export basic. Jadi teman-teman sambil saya review boleh sambil install ya, karena akan lebih baik sambil hands-on dan praktek. Nah, kita berbicara PLC M221, di mana M221 itu adalah seri Modicon, salah satu produk dari Schneider, CE. Nah, dilengkapi dengan komunikasi Ethernet, seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Kemudian ada seri 16 I/O dan bertipe relay. Ini salah satu contoh. Nah, di materi sebelumnya saya sudah lampirkan produk reference di mana PLC ini tidak hanya bertipe dengan relay yang saya katakan di awal, tapi ada juga yang transistor. Nah, dari fitur-fiturnya ini juga banyak ya. Jadi ada power supply, kita berbicara blok diagram PLC, ada power supply. Jadi PLC ini membutuhkan sumber daya ya. Kemudian ada modul input, ada modul output ya. Kemudian ada port komunikasi yang paling penting nih teman-teman ya, di nomor 2 dan nomor 4. Di mana kita sudah bahas sedikit bahwa port komunikasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting pada saat pada era industri 4.0 atau industri yang sedang bertransisi menerapkan sistem otomasi, di mana sistem komunikasi ini bisa berkomunikasi dengan HMI, PLC itu, atau berkomunikasi dengan web, atau berkomunikasi dengan PLC lain, itu bisa digunakan fitur-fitur komunikasi yang di PLC M221. Ada port Ethernet dan serial Modbus RTU ya, seperti itu. Dan untuk proses download dan upload program, ketika kita berhadapan dengan hardware, kita bisa langsung masuk ke fitur dari USB Mini ya, di poin nomor 3. Nah, oke. Di mana tentunya kita juga PLC ini bertipe compact type ya. Sudah saya bahas. Jadi compact type itu inbuilt, semua modul komunikasi dan lain-lain itu masuk di satu kesatuan PLC. Dan bahasa pemrogramannya Modicon ini sebetulnya bisa graph set ya. Tapi kita fokuskan untuk pembahasan itu menggunakan ladder diagram. Oke. Nah, di mana di pertemuan sebelumnya pengalamatan PLC itu menjadi hal penting ya ketika kita akan memprogram suatu perangkat PLC untuk keperluan sistem kontrol di otomasi industri. Nah, di mana PLC ini walaupun tipe compact, tapi untuk kebutuhan I/O terbatas memang, tetapi untuk kebutuhan yang sifatnya harus ditambah, expand, PLC ini masih bisa ditambah. Seperti itu, sesuai dengan produk reference yang saya berikan di materi sebelumnya. Nah, tentunya penempatan expansion modul ini akan berpengaruh terhadap pengalamatan ya. Untuk seperti contoh digital I/O di PLC Modicon M221 ini dia pakai %I. Nah, untuk digital outputnya %Q ya, untuk analog input %IW, untuk analog output %QW. X, Y, X menunjukkan notasi base atau posisi dari modul. Nah, dan Y itu posisi dari channelnya. Ya, saya ulas sedikit. Jadi, seperti contoh PLC dengan tipe yang di layar kaca materi teman-teman, itu ada tipe PLC 40 I/O, di mana kalau PLC compact 60% input, 40% output. Artinya di sini ada 24 DI, 16 DO. Ada %I0 sampai 0, %I0.0 sampai %I0.23. I0, 0 yang pertama, X, itu menunjukkan posisi dari PLC-nya. Dan I0.0 itu posisi channel, biasanya ada di sini. Seperti itu. Dan ke expansion selanjutnya, seperti 16 DO, artinya digital output, karena di posisi base-nya ada di nomor 1, jadi ini menunjukkan %Q1.0. Seperti itu. Channel 0 dan seterusnya. Artinya ini pengalamatan PLC ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya pada saat konfigurasi PLC. Tapi di mesin expert nanti otomatis. Oke, selanjutnya selain pengalamatan address I/O ya, di PLC pun ada pengalamatan
digital, mohon maaf, internal, memori internal yang dibutuhkan untuk karena dibutuhkan untuk sebagai apa ya, internal relay atau karena sebuah apa ya, memori internal di PLC ini pengalamatan address-nya tidak selalu menggunakan pengalamatan address. Ini dibutuhkan ketika kita membuat program yang rumit, membutuhkan kontak-kontak bantu atau tadi internal relay. Nah, itu ini sangat digunakan sekali. Di mana ini ada dua ya, persen MI itu adalah memory bit ya. Kemudian ada persen MW, memory word. Memory bit itu digunakan seperti untuk kontak-kontak, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Tetapi sistem bit itu adalah sebuah memori, tetapi yang sudah memiliki fungsi khusus. Ini bisa dilihat di datasheet. Mudah-mudahan nanti relate dengan proyek berikutnya, nanti saya akan perlihatkan. Dan ada yang tidak kalah menarik, untuk instruksi-instruksi yang sifatnya ini ada program aritmatika, ya, pembacaan analog input, aritmatika itu biasanya ada operasi kali bagi gitu ya, tambah kurang. Bahkan di PLC Modicon ini dia bisa melakukan operasi matematika akar ya, sampai trigonometri ada gitu. Artinya ini menggunakan memory word. Nah, tetapi untuk operasi-operasi yang sifatnya nanti bilangannya ada integer, ada float, biasanya tidak menggunakan memory word. Nanti ada persen MF memory float gitu. Tapi itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman harapannya bisa tetap stay ikut sampai pertemuan terakhir. Dan tidak kalah penting di sini juga ada sistem word yang seperti sistem bit fungsinya yang memiliki fungsi khusus atau tugas khusus. Ya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke teman-teman. Boleh saya sapa teman-teman nih. Apakah sudah ada yang mengerjakan belum ya case tadi sebelumnya dari berbagai versi-versi? Boleh deh sambil komen di chat apa ada kesusahan atau gimana ya. Jadi boleh nih teman-teman sambil di chat mengisi ya. Nah, tetapi untuk review case tadi yang saya akan bahas hari ini, itu akan saya bahas di salah satu variasi. Karena saya jelaskan waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu ada beberapa variasi. Seperti inisialisasinya ada di lantai berapa, ya, pada saat operasi ini liftnya berjalan. Kemudian dia modenya mode manual, semi otomatis, auto otomatis, kan seperti itu ya. Kemudian banyak sekali variasi-variasi yang secara algoritma mungkin teman-teman juga lebih jauh paham ya, atau bisa lebih jauh mengembangkan. Nah, tetapi yang saya buat versi 3 lantai nih teman-teman. Mungkin boleh deh sambil chat, saya juga pengen lihat teman-teman ada yang berapa lantai ya. Ada yang berapa lantai, 4 lantai, 5 lantai, tapi saya buat yang 3 lantai. Di mana saya buat dengan fitur otomatis, artinya nanti setiap tombol akan dilengkapi indikator-indikator tombol. Jadi nanti ketika liftnya di posisi 3, dia bisa memilih ke lantai 2 atau lantai 3. Begitupun di posisi lantai 1 bisa memilih lantai 2 atau lantai 3. Dan seperti biasa, sistem ini dilengkapi sistem standby. Jadi lift ini tetap harus ada instruksi start dan stop. Gitu ya. Nah, sebagai sedikit algoritma yang saya buat, jadi ketika inisial posisinya di lantai 1, nih, ini bisa pindah ke lantai 2, move to lantai 2 atau ke lantai 3. Atau yang di lantai 2, dia bisa posisi pindah ke lantai 1 atau ke lantai 3. Atau juga ketika dia di posisi lantai 3, dia bisa pindah ke lantai 1 atau ke lantai 2. Nah, oke, teman-teman, boleh deh sambil dibuka ya. Software Machine Expert, saya akan membuka Software Machine Expert basic-nya. Oke ya, dan sambil direview Software Machine Expert ini, sambil saya mengingatkan ini ada ya di chat. Teman-teman boleh kalau yang belum install sambil install dulu, karena di sana juga terdapat tutorial cara menginstal bagi teman-teman yang memang ada kesulitan dalam menginstal. Oke, saya tidak akan membuat dari awal nih teman-teman, tapi saya akan
tampilkan program yang sudah saya buat ya. Karena kalau buat nanti takut waktu akan terlalu lama. Ya, sedikit sebagai apa ya, teman-teman. Nanti saya juga hari ini mohon panduannya ya. Kalau misalnya saya terlalu cepat, ada yang tidak paham atau kurang jelas, boleh nanti di chat atau disampaikan ya melalui MC kita ya. Nah, sebagai review sebelumnya, jadi takut ada teman-teman yang baru hadir nih. Jadi Software Machine Expert ini terdapat 5 halaman fitur, di mana properties itu ini halaman project, ada fitur untuk mengunci program ya, atau memprotek. Karena pada saat di industri atau teman-teman membuat suatu project supaya tidak diduplikat, teman-teman bisa nih mengamankan project teman-teman. Tapi kalau untuk pembelajaran aman sih sebetulnya masih bisa kita inaktif ya. Di sini cara mengaktifkannya diaktifkan untuk read protection atau untuk mendownload. Tapi sekarang saya tidak menonaktifkan. Nah, yes, oke. Nah, sebagai apa ya kesepakatan, jadi teman-teman nih yang sambil mengikuti pembahasan materi hari ini, saya akan menyesuaikan dengan ini konfigurasi PLC yang ada di layar teman-teman. Artinya saya menggunakan PLC dengan tipe 40R. Teman-teman bisa sambil drag di sini dipilih ke sini. Kemudian nanti di sini saya menggunakan konfigurasi digital output 16R. Dan modul berikutnya analog input, analog output, di mana analog inputnya terdiri dari 4 buah ya. Dan analog output terdiri dari 4 buah. Ini konfigurasi ini kita akan gunakan sampai di akhir pertemuan keempat bersama series PLC Schneider. Nah, seperti yang saya katakan di awal, pengalamatan itu menjadi hal yang penting pada saat kita akan memprogram PLC. Tetapi di Software Machine Expert, ketika kita menempatkan posisi modulnya sesuai seperti ini, dia akan otomatis menentukan nih alamat address-nya. Jadi luar biasa ini diberi kemudahan sekali ya teman-teman dengan Software Machine Expert Basic ini. Seperti contoh tadi ya, ada 40 I/O I0 sampai I23 seperti itu. Dan teman-teman boleh deh sambil coba ya nanti dengan Software Machine Expert. Nah, ini untuk yang konfigurasi digital output 16 I/O ya. Dan program ya, kita langsung masuk aja nih ke program. Jadi di programnya ya teman-teman, ini halaman programming ya, halaman programming yang bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan project atau sistem kontrol teman-teman. Di mana di sini ada rangkaian instruksi ya teman-teman, ada instruksi kontak ya, kontak NO, kontak NC. Saya sambil review sedikit. Kemudian nanti instruksi-instruksi timer ini akan kita gunakan ya di hari ini. Sampai ya di sini juga ada nih apa instruksi-instruksi assignment seperti nanti aritmatika kita menggunakan instruksi ini ya. Nah, langsung deh ya supaya tidak berlama-lama. Gimana nih teman-teman? Jelas ya review yang saya berikan singkatnya? Boleh deh. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sambil ditanyakan di kolom chat aja ya. Nah, kita lanjut. Saya akan mensimulasikan lift barang versi buatan saya, di mana 3 lantai, kebutuhan 3 lantai dan kebutuhan 3 lantai dan dengan mode otomatis. Nah, seperti biasa nih di PLC nanti ada urutan rang ya, ada urutan rang sampai ke bawah. Dan sebagai acuan teman-teman, di sini ada POU ya, di mana POU ini Program Organization Unit. Jadi di sini nanti di komen atau diberikan suatu keterangan, ini akan memudahkan teman-teman pada saat tracing, troubleshoot. Jadi harapannya teman-teman dibiasakan nih sambil buat sambil dikasih komen. Nah, alamat input outputnya ya, ini saya sudah buat. Jadi teman-teman sebetulnya bisa mengembangkan, menentukan posisinya sendiri mau di alamat berapa ya. Kemudian seperti yang di rang 0 itu seperti biasa ada rangkaian program untuk standby on ya.
di mana ini menggunakan rangkaian latching sederhana. Dan seperti yang saya sudah buat ya di PPT, algoritmanya keywordnya ini, lantai 1 move ke lantai 2, lantai 1 move ke lantai 3, dan seterusnya. Contoh, saya akan buat seperti ini. L1 dengan kode rang 1 di L1 itu adalah posisi L1 pindah ke posisi 2. Artinya si ruang lip ada di posisi lantai 1. Jadi harapannya teman-teman bisa sambil membayangkan bahwa si kondisi lip itu ada di lantai 1, ya, di lantai 1, di lantai bawah. Dan tentunya, oke, pada saat posisinya ada di lantai 1, limit switch L1 ini akan tertekan nih teman-teman, pasti, ya. Dan kalau misalnya sudah tertekan, dia akan memberikan suatu sinyal bahwa dari posisi lantai 1 ini, dia akan bisa berpindah ke lantai 2 atau ke lantai 3. Seperti itu ya. Nah, apa yang membedakan? Kalau misalnya perintahnya pindah ke lantai 2, dia akan dihentikan oleh posisi limit switch yang ada di lantai 2. Karena jangan lupa teman-teman tetap harus ada feedback di mana dia akan memberikan suatu sinyal feedback bahwa ini di posisi lantai 2. Atau ketika dia diperintahkan dari posisi lantai 1 pindah ke lantai 3, dia akan memberikan sinyal feedback kalau memang posisinya sudah di lantai 3 gitu. Dan posisi sinyal ini teman-teman, M1 dan M2, ini posisi kita pada saat kita menggunakan persen memori. Karena program yang kita buat, outputnya itu tidak selalu dialamatkan untuk ke alamat output, tetapi biasanya disimpan dulu di alamat memori. Nah, balik lagi. Pada saat kita memberikan instruksi dari lantai 1 ke lantai 2 atau lantai 1 ke lantai 3, pasti ini akan pindahnya up nih, teman-teman ya. Jadi motor akan bergerak up gitu ke atas. Seperti yang dicontohkan di sini. Tadi M1 dan M2 ya, teman-teman. Nah, M1 dan M2. Nah, di sini ada keyword kodenya motor up. M1 dan M2. Seperti itu. Jadi motor akan berpindah ke atau bergerak ke atas ya. Saya coba contohkan sedikit ya. Kita launch simulator. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa di software mesin expert basic ini tidak selalu harus ada hardware-nya, tapi bisa disimulatorkan. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa kita start controller. Nah, oke, program ini di-share ya. Di-share di benefit yang diberikan ketika teman-teman ikut kelas premium. Nah, seperti dicontohkan nih ya, teman-teman. Creative People. Nih, saya contohkan posisi inisialnya, lip ini ada di lantai 1. Kita aktifkan dulu, tidak lupa I0 melalui panel simulatornya. Karena ini sesaat, ini tidak aktif. Oke. Nah, setelah itu posisinya ada di lantai 1 ya, I0.6. Ini aktif. Limit switch-nya tertekan. Dan kita tinggal perintahkan mau pindah ke lantai 1 atau ke lantai 3. Contoh, kita perintahkan ke lantai 3 dengan menekan I0.5. Ini aktif, M2. Ketika M2 aktif, dia akan memberikan perintah apa ke motor? Dia akan memberikan perintah motor up, ya, pindah ke atas. Dan tidak lupa, seperti konsep saya di awal sudah dijelaskan bahwa putaran motor kanan dan kiri itu pasti interlock, tidak boleh nyala bersamaan. Alamat key 1.0 ini diinterlockkan ke motor down. Ya, seperti itu. Nah, pada saat pergerakan ke atas, tentunya posisi tombol itu tidak akan terus tertekan ya, I0.5. Momentari, biasanya sesaat. Jadi tombol lip itu biasanya sekali klik, udah selesai. Dan limit switch juga karena dia berpindah posisi ke atas, kita bayangkan, dia akan melepaskan kondisi penekanan limit switch. Dan akhirnya, lip akan terhenti dengan limit switch I0.8 ya, atau limit switch di lantai
3. Nah, bayangannya lift sudah ada di lantai 3. Nah, kita masuk ke perintah yang ini. Oh iya, berarti kalau misalnya di posisinya ada di lantai 3, secara algoritma dia bisa berpindah programnya ke lantai 2 atau ke lantai 1. Seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak karena program ini saya share dan bisa sambil teman-teman coba. Nah, karena kita akan mulai langsung ke materi inti, teman-teman bisa coba langsung di Software Machine Expert Basic dan program yang saya buat. Dan bisa juga dibandingkan dengan dengan case tadi yang teman-teman buat juga. Tetapi yang saya tekankan di sini, teman-teman lebih baik ya membuat program itu secara sistematis. Sistematis seperti ini. Ya, ada keterangan, instruksi yang ini bisa jadi teman-teman akan mempermudah dalam proses troubleshoot. Nah, bagaimana cara saya bisa membuat program secara sistematis seperti ini? Di sini nanti akan diberikan juga nih, teman-teman. Saya sudah membuat timing diagram lift case dengan case tadi. Di mana nih seperti ini contoh ya. Saya sudah melabelkan input outputnya dengan keterangannya langsung. Dan di sini ini saya sudah buat seperti contoh pada saat tombol start ditekan, standby alamat M0 ini aktif. Sampai aktif tombol stopnya dimatikan. Ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, inisial posisinya saya limit switch-nya ada di lantai bawah nih ya, teman-teman. Nah, diperintahkan untuk ke lantai 2. Cara menekannya sesaat. Logic 1. Dan motor up aktif. Cara bacanya seperti itu. Dan dibuat sampai akhir. Jadi timing diagram ini bisa jadi bisa menjadi acuan teman-teman dalam membuat program. Karena bentuknya bisa timing diagram atau flowchart. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik apa yang sudah saya berikan. Nah, kita kembali ke materi, ya. Kita kembali ke materi. Ini bisa dilihat di benefit yang teman-teman dapatkan ketika mengikuti kelas premium. Nah, sebelum kita mulai materi, sampai mungkin di sini juga sambil adzan ya, bisa saya sambil mengulas pertanyaan dari teman-teman. Nah, oke, ada pertanyaan dari Kak Henry ya. Apakah rang di Machine Method Basic ini bisa disembunyikan seperti pada tiap portal ya? Pada dasarnya kalau rang ini saya belum pernah nyoba, tapi ini bisa. Nah, ini show hide rang names, tetapi kalau lebih aman, project itu tidak hanya disembunyikan ya, rangnya itu dikunci aja sekalian biar kekunci semua. Atau kalau misalnya kebutuhannya dalam project, itu mending ininya dihilangkan gitu. Tetapi kita punya backup kita punya backup komen-komen program yang betulnya gitu. Nah, karena biasanya kebutuhannya gitu sih untuk mengunci program atau mensembunyikan gitu ya. Tidak lupa juga nih jadi di program PLC juga sebetulnya ini juga lebih baik tidak hanya POU gitu ya. Jadi program initiation unitnya juga ini bisa ditambahkan. Kalau saya buat nanti programnya bisa lebih banyak, ini bisa dibuat dipisah-pisah gitu ya. Jadi boleh deh teman-teman sambil coba nanti di project hari ini kita akan buat lebih lebar lagi. Artinya POU yang akan kita buat tidak hanya satu. Nanti ada banyak POU ya. Supaya programnya lebih sistematis. Oke. Nah, tanpa berlama-lama, ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga nih buat teman-teman. Sejauh ini review saya apakah bisa dipahami atau enggak ya? Oke, Kak, sudah jelas dulu Mas. ya. Saya Nabil dari mahasiswa otomasi industri perawatan Mas. Jadi sama alma mater Mas. Ya.
betul. Saya izin bertanya Mas terkait tombol emergency. Mm-mm. Nah, kalau misalnya katakanlah kita menekan tombol emergency, namun motor itu sedang bergerak di antara lantai gitu. Nah, Mm-mm. otomatis kan limitnya itu tidak ada yang tersentuh ya Mas ya. Nah, Ya, nanti ketika kita ingin menurunkan lagi lift yang sedang berada di tengah-tengah itu, bagaimana ya Mas ya? oke. Sedangkan limitnya nggak ada yang tersentuh gitu. Terima kasih. Oke. Iya, oke. Terima kasih, Karib. Ya, sangat jeli ya pertanyaannya. Karena gini, kalau misalnya di sistem-sistem yang otomatis dengan fungsi, ini kan saya berbicara lift yang sederhana ya. Tetapi kalau misalnya berbicara sistem yang lebih otomatis, kan pada saat emergensi, dia tekan, dia akan berhenti di antara lift. Sebagai indikasi misalnya ada problem atau yang kejepit atau ada yang nyangkut atau motor tidak berputar, untuk mengamankan dia tekan emergency. Tetapi sebetulnya gini Mas, ini mungkin kurang lengkap ya sistem yang saya buat. Biasanya itu dilengkapi dengan tombol manual ya, tombol manual. Jadi biasanya di lift-lift penumpang pun pada saat saya pernah ada kasus nih di pekerjaan saya di PT Bio Farma, ada lift terjebak gitu orang. Nah, itu biasanya nanti ada tombol manualnya sehingga dia bisa menaikkan motornya naik atau turun. Dan biasanya juga di jogging sih ya, di jogging itu artinya dia tekan terus gitu, tombolnya ditekan sampai positioningnya memang ada di lantai yang semestinya seperti itu. Jadi mungkin bisa nih dikembangkan teman-teman, dilengkapi dengan tombol jogging atau manual gitu ya, karena sistem apapun biasanya akan dilengkapi dengan manual karena bisa jadi sistem otomatisnya tidak berjalan. Mungkin seperti itu, Kanabil ya, apakah terjawab ya? Kanabil, apakah terjawab ya? Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, saya lanjut langsung ke materi berikutnya mengenai materi instruksi rising edge, falling edge, set dan reset. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai. Jadi seperti yang sudah tertampil di layar teman-teman, rising edge ya dan falling edge itu adalah suatu instruksi yang pada dasarnya di berbagai brand PLC itu juga ada. Tetapi modelnya di Modicon 221 itu bagaimana nanti kita saya jelaskan. Tetapi konsep utama yang dasar yang paling penting itu ya teman-teman, yang harus teman-teman bahas ya seperti ini. Rising edge adalah suatu kondisi di mana program akan menjalankan perintah, interupsi perintah ketika pada input PLC terjadi perubahan tegangan atau logika dari tegangan rendah ke tegangan high. Dan untuk yang falling edge, interupsi perintah juga, tetapi dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Nah, seperti yang dicontohkan di timing diagram di sebelah kanan, bahwa respon rising edge itu ketika dia menerima instruksi perintah, ini pulsa input ya. Jadi bayangkan di port input PLC itu mendapatkan perintah logika dari rendah ke satu, rendah ke tinggi, high gitu ya. Makanya dia dikasihkan panah sesaat. Nah, tetapi pada direspon pada outputnya, dia akan memberikan respon sesaat atau disebut dengan one shot biasanya ya. Dan kalau di PLC ini tidak akan terlihat biasanya. Tetapi secara respon dia memberikan logic 1 dan kembali lagi ke 0, satu cycle. Nah, tetapi kebalikan dari rising edge adalah falling edge, di mana pada saat posisinya dia on, misalnya tombolnya ditekan, pada saat dilepas, dia akan berpindahkan dari logic high ke logic 0, atau dari keadaan bertegangan menjadi keadaan tidak bertegangan, gitu ya, pada inputnya. Tetapi dia di outputnya dia akan memberikan logic kebalikannya, ya, kebalikannya, gitu. Kalau tadi dari posisi low ke high, tapi kalau falling edge dari high ke low, dan dia akan memberikan respon outputnya satu cycle atau one shot ya, gitu. Nah, oke, kira-kira teman-teman bisa dipahami dulu nggak ya konsep ini ya? Mudah-mudahan bisa dipahami, boleh deh sambil di chat dijawab. Oke, paham nggak ya? Jadi saya ulangi, konsep rising edge ini pada dasarnya dia menerima interupsi perintah, perubahan rendah ke high,
dia akan memberikan respon satu cycle itu untuk yang rising edge. Tetapi kalau yang falling edge itu kebalikannya.